Langkah pertama, ambillah posisi duduk yang nyaman dan juga rileks. Pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata dan tarik napas. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Lakukan dengan sebanyak 2 kali. Kemudian ucapkan kalimat ini. Saat ini saya seorang konselor yang siap sepenuh hati mengarahkan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk melaksanakan sesi konseling. Saya siap membantu klien saya siap menjadi fasilitator dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya. Baik, lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan juga sikap yang lebih positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya sudah melihat inform yang dari Cahara Istri. Bagaimana sesi konseling hari ini? Siap dimulai? Siap. Baik. Nah, di sini ada 3 kursi yang kosong. Silakan Cahara pilih salah satu kursi yang menurut Cahara duduk Cahara di sana itu masih nyaman. Di sini. Oke, terima kasih. Nah, di sini kan ada 2 kursi yang terpisah. Menurut Cahara saya duduknya di sebelah mana gitu biar sesi konseling ini nyaman di sini. Baik, terima kasih. Apakah posisi saya sudah siap? Sudah. Baik, Cahara di sini saya izin ya untuk mencatat dan juga untuk memvideo. Oke. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lena Juliana. Saya sebagai konselor gitu dan juga guru BK gitu di SMA Negeri 6 Bandung gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu ya di sesi konseling hari ini. Nah, latar belakang Cahara itu seperti apa? Ingin tahu? Kalau saya sekarang sih baru berumur 19 tahunnya, lagi kuliah di jurusan BK baru semester 3. Jadi Cahara ini baru semester 3 ya di jurusan itu. Nah, apa sih hal yang mendasari Cahara untuk di konseling gitu? Saya datang konseling karena saya ingin mencari solusi atas masalah yang terjadi di hidup saya sekarang sebagai anak semester 3 gitu. Baik, meskipun Cahara mengalami masalah gitu dalam hidupnya, tapi Cahara mau ikut konseling gitu. Iya. Nah, sebelumnya Cahara ini udah ikut konseling Dulu waktu kelas 3 SMA, jadi udah lama. Baik, jadi Cahara itu pernah ikut konseling ya pas waktu kelas 3 SMA gitu. Nah, mungkin Cahara udah tahu gitu ya sesi konseling itu seperti apa? Ya, sudah tahu. Nah, di sini kan di sesi konseling itu ada asas kerahasiaan yang dimana pembicaraan saya dengan Cahara itu bersifat rahasia. Sejauh mana gitu saya meminta izin untuk memberitahukan pembicaraan ini terhadap teman atau keluarga atau pacar Cahara. Kita berdua aja. Nah, baik. Jadi sebatas kita berdua gitu ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Nah, sebelum sesi konseling dimulai, apakah Cahara ada yang ingin ditanyakan atau Tidak ada. Baik, jadi tidak ada percayaan. Nah, di sini kan Cahara tadi udah menceritakan ya ada permasalahan di masa hidupnya sekarang. Nah, apakah boleh diceritakan lebih detail gitu permasalahan seperti apa? Baik, jadi kan sekarang saya semester 3 di jurusan BK Fakultas Keguruan, dan otomatis orang-orang pasti langsung Jara langsung jadi guru BK gitu. Nah, sebetulnya saya tuh pengen jadi guru BK tapi gak pengen banget gitu. Jadi Cahara ini pengen dan gak pengen gitu ya menjadi guru BK gitu. Iya betul. Iya, aku jadi santai bingung, khawatir juga gitu buat di masa depan karir profesi saya tuh bakal seperti apa gitu. Jadi Cahara itu bingung dan juga khawatir gitu ya tentang masa depan karir Cahara di masa depan gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Cahara itu khawatir dan juga bingung gitu dengan masa depan? Yang pertama tentunya yang tadi yang saya tuh sebetulnya gak pengen banget gitu yang pertama. Yang kedua tuh saya tuh sebetulnya ada ketertarikan ke profesi lain gitu yang
memang itu tuh saya inginkan dari kecil gitu. Oke. Jadi kamu merasa masih ada ketertarikan lain gitu ya. Nah, karir yang kamu ingin itu apa gitu? Selain jurusan yang kamu ingin? Jadi arkeolog. Oke. Kenapa kamu memilih arkeologi? Arkeolog kan ilmu tentang sejarah itu yang berhubungan sama sejarah. Dari kecil emang saya itu apa ya, istilahnya itu suka tertarik dan kepo lah sejarah itu kayak gimana gitu. Kayak misal pas kecil saya suka nonton apa sih di Indonesia, suka kayak serial kerajaan Majapahit sama kerajaan apa, dan sejak kecil tuh saya tuh sering apa ya bertanya-tanya kehidupan orang zaman dulu tuh kayak gimana sih, kayak kok mereka bisa pintar-pintar gitu, kayak ngatur strategi perang, bangun candi. Itu kan zaman dulu nggak ada sekolah ya. Nah, berangkat dari rasa penasaran itu tuh saya pengen apa ya, tertarik mempelajari lebih dalam gitu. Jadi Zahra memilih arkeolog itu waktu kecil ya, Zahra pernah melihat film gitu pas waktu kecil. Iya. Nah, Iya betul Bu. Jadi semenjak berawal dari itu tuh kayak SMP, SMA saya tuh senang gitu tiap apa ya pelajaran sejarah tuh saya saat belajar tuh kayak ramai aja, kayak seolah saya tuh balik ke masa lalu dan kayak beneran apa ya kayak seolah hadir di cerita itu gitu. Jadi di masa lalu itu terjadi peristiwa ini, terjadi kejadian ini, dan itu bikin saya apa ya tertarik dan senang saat mempelajarinya gitu. jadi Zahra juga merasa senang gitu ya mempelajari tentang ilmu arkeologi seperti itu. Iya. Nah, tadi kan Zahra sudah menyebutkannya, Zahra itu bingung dan juga tidak yakin tentang karir sebagai guru. Nah, apa sih makna guru bagi Zahra itu? Makna guru bagi saya itu tentunya guru pastinya pekerjaan yang sangat mulia ya, karena tanggung jawabnya bukan main, berarti tanggung jawabnya yang dimana harus apa ya menyiapkan mendidik anak untuk generasi yang selanjutnya gitu. Karena kan pasti yang udah tua-tua nanti kemungkinan kayak sudah pada meninggal, dan gimana cara guru mempersiapkan anak ini untuk generasi selanjutnya. Jadi kayak mulia pekerjaannya gitu. Jadi makna guru bagi Zahra itu sangat mulia ya. Nah, apa sih yang membuat Zahra merasa tidak ingin menekuni karir ini? Yang pertama sih saya pastinya senangnya bisa berkontribusi di dunia pendidikan. Namun kembali lagi ini masalah kepribadian saya yang bisa dibilang introvert akut gitu ya. Kalau kelamaan di tempat ramai itu bikin saya merasa mudah lelah dan bisa jadi stres gitu. Jadi kebayang dari pagi sampai sore, dan selama saya jadi guru itu saya harus berhadapan dengan puluhan orang gitu, kayak kebayangnya kayak stres gitu. Baik. Nah, Zahra ini apa ya, kayak merasa stres gitu ya, dan juga Zahra ini kepribadiannya sangat introvert gitu. Dan untuk menjadi guru kan harus ramai gitu dan juga bersama murid-murid. Baik Zahra, dapat saya simpulkan ini bahwa Zahra itu merasa bingung dan juga khawatir gitu, karena Zahra belum yakin dan dengan profesi yang Zahra ambil, sehingga Zahra ini efeknya tertarik gitu dengan profesi yang lain. Iya betul. Nah, Nah, kalau kamu profesinya tidak menjadi guru gitu, apakah kamu tetap di arkeolog atau bagaimana? Sebetulnya kalau saya nekat gitu ya misal pindah ke arkeolog juga sebetulnya tidak mungkin sih kalau dari kenyataannya, karena kan saya sekarang sudah semester 3 kagok ke arkeolog juga pasti harus keluar kota, keluar biaya lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditinjau dari keadaannya sih tidak mungkin juga jadi arkeolog gitu. Jadi Zahra ini merasa tidak mungkin ya nanti profesi ke arkeolog. Apa sih yang Zahra ingin capai gitu dalam hasil ini? Yang ingin saya capai itu saya pengen punya keyakinan bahwa di masa depan itu saya akan menjadi guru, dengan yakin banget gitu. Nah, seberapa penting sih tujuan ini bagi Zahra? Penting banget ya, karena kalau saya sudah yakin saat saya menjadi guru pun saya akan jadi guru yang profesional dan bertanggung jawab gitu, dan berdedikasi terhadap anak gitu. Jadi Zahra merasa yakin ya gitu, dan mungkin nanti Zahra sebagai udah menjadi guru itu Zahra akan menjadi guru yang profesional gitu, dan bisa bertanggung jawab. Nah, apa sih yang Zahra rasakan di saat Zahra mencapai tujuan ini? Tentunya saya akan merasa senang ya, karena kalau sudah yakin
menjalannya itu dengan rasa ikhlas gitu, gak setengah-setengah gitu. Jadi itu sih senangnya itu sudah yakin. Kalau Jahra akan merasa senang gitu, dan juga Jahra gak bakal setengah-setengah gitu dalam menjalankan guru sih. Kira-kira hal apa sih yang akan Jahra lakukan gitu untuk mencapai tujuan ini? Yang bikin saya kadang yakin pengen banget jadi guru itu saya kalau di sosmed saya suka lewat konten video tentang pendidikan gitu. Jadi ngerasa ngerasa tumbuh pengen banget jadi guru, apalagi kalau misal yang video pendidikannya tuh yang kayak di pelosok yang memang dari fasilitas dan sumber dayanya itu masih kurang banget gitu. Jadi saya makin pengen bisa berkontribusi untuk di dunia pendidikan gitu. Nah, apakah dengan hal-hal yang seperti itu aja atau ada hal yang lain gitu yang akan Jahra lakukan gitu dengan tujuan ini? Kalau hal yang video mungkin saya gak bakal tiap waktu nonton ya, karena saya juga sibuk kuliah, paling sehari itu saya menyempatkan waktu setengah jam sampai sejam lah gitu untuk melihat konten-konten edukatif tentang pendidikan. Yang kedua, saya juga kadang suka kagum kalau dan terinspirasi kalau melihat pengajar, entah itu dosen, guru, saya tuh kayak ngeliatnya kerennya mereka bisa mentransfer ilmu ke anak-anaknya gitu. Oke, baik Jahra, yang akan Jahra nanti lakukan ya, yang akan Jahra sebutkan itu ada kayak nonton video tentang inspiratif tentang guru-guru, dan juga Jahra akan kayak merasa keren gitu melihat dosen atau guru yang sedang mengajar. Ya, jadi kalau untuk melihat terinspirasi dari pengajar yang bikin saya tertarik itu misal dengan saya sederhana masuk kelas di kampus gitu, saya melihat dosen kayak mereka tuh keren ya, saya pengen deh jadi pengajar kayak mereka. Nah, kalau masuk kelas kan setiap hari saya lakukan gitu di kuliah di kampus gitu. Nah, baik, kalau skala saat ini gitu berapa sih skala Jahra untuk ingin menjadi guru gitu? Sekarang 6 sih, dan 6 itu menurut saya udah lumayan ya, karena setengahnya dari 10 gitu. Jadi saya memang sudah bisa dibilang ada harapan, ada pandangan positif lah, cuma kayak masih kadang tiba-tiba bingung, tiba-tiba ragu lagi itu sih. Nah, baik, Jahra ini menyebutkan skala 6 gitu ya tadi, di mana ada posisi baiknya gitu. Nah, yang ingin dituju dari Jahra dari 6 itu ke berapa gitu? Ke 9 sih, karena 9 itu bisa dibilang tinggi gitu ya, hampir 10. 9 menggambarkan saya yang sudah yakin, siap, dan sepenuh hati dalam menjalankan profesi saya sebagai guru BK nantinya gitu. Jahra itu mengambil 9 ya, dan Jahra akan merasa yakin gitu dengan profesi guru ini. Apakah ada kayak target gitu untuk Jahra meyakinkan Jahra akan menjadi guru gitu dengan dengan tujuan-tujuan yang Jahra sebutkan? Target sih saya pengennya di semester 4 saya sudah yakin. Sekarang kan saya semester 3 akhir, bentar lagi UAS, naik ke semester 4. Nah, apalagi di semester 4 ya bakal ada program kampus mengajar yang ngajar ke SD. Kalau alhamdulillah bisa saya ikut terus lolos seleksi dan lolos gitu ya, saya rasa itu tuh bisa menambah pengalaman dan bisa menumbuhkan keyakinan saya gitu untuk menjadi guru, karena kan saya langsung terjun langsung jadi di semester 4. Baik, Jahra nanti targetnya itu di semester 4 ya, saat mengikuti kampus mengajar.